Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran pertama. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan tadi. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya apa? Yaitu hak warga negara Indonesia. Nah, bagaimana dengan paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Berikut Bapak akan coba menyampaikan jawabannya, tetapi jawaban ini bisa kamu tambahkan dan kamu lengkapi. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan gagasan utamanya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk paragraf keempat, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan kalimat utama. Sedangkan gagasan utamanya yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan paragraf terakhir, kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa gagasan utamanya? Yaitu masih banyak hak warga negara Indonesia yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Saatnya kita berdiskusi. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Diskusikan bersama teman-teman satu kelompok. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel berikut ini. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum. Hak ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua,
hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, yaitu di dalam Pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat pertama. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tertuang di dalam Pasal 30 ayat 1. Dan yang ketujuh, mendapatkan pendidikan. Ini tertuang di dalam Pasal 31 ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 28C ayat 1. Yang kesembilan, memanfaatkan sumber daya alam. Ini tertuang di dalam Pasal 33 ayat 3. Kita lanjutkan. Nomor 10, hak untuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, hak ini tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat 1. Yang terakhir, hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Pasal 28H ayat 1. Sekarang, tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan hasil diskusi kelompok. Jawabannya yaitu, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia
yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI di tabel berikut ini. Nomor 1, sikap mempertahankan cinta tanah air. Perilaku yang mencerminkan sikap tersebut yaitu melestarikan budaya bangsa, membeli dan memakai produk buatan Indonesia, dan mengikuti peringatan 17 Agustus dan hari besar nasional lainnya. Sikap mempertahankan kemerdekaan yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Bagaimana perilakunya? Yaitu yang pertama dengan tidak memilih-milih teman. Yang kedua, ikut gotong royong di lingkungan setempat. Dan yang ketiga, menolong siapapun yang memerlukan tanpa memandang siapa mereka. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan hal tersebut yaitu yang pertama dengan patuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, ikut membela negara kapanpun juga. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ayo kita renungkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Bacalah kembali teks non-fiksi berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kamu dapat menentukan kata kunci dari judul teks maupun dari isinya? Yang kedua, apakah kamu juga dapat memperkirakan isi teks dari judul yang telah kamu baca? Yang ketiga, apakah kamu sudah dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah kehidupan dan perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Tuliskan perilaku mereka yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuliskan pula hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.